Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum Perjuangan, kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Pada saat ini kita akan membahas Undang-Undang ITE ini khususnya pada pasal 27 ayat 3, yang mana ini banyak sekali digunakan oleh orang untuk menjerat seseorang. Contohnya adalah kasus yang sedang viral saat ini, di mana seseorang memviralkan tentang orang yang berhutang di media sosial. Nah, pada kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita pada kali ini, Abang Anda Nasril Haq Lubis. Bagaimana Bang Anda? Apakah sudah siap tentang bincang-bincang kita pada kali ini? Saya akan bertanya kepada Abang Anda, bagaimana sebetulnya implementasi Undang-Undang ITE ini khususnya terkait dengan pasal 27 ayat 3 ini, Bang? Baik, kalau kita berbicara Undang-Undang ITE, sebagaimana Undang-Undang ini telah diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, junto diperbaharui atau dirubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Jadi kalau tadi seperti yang akan kita bahas adalah pasal 27 ayat 3, bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi setiap orang yang melakukan atau mendistribusikan melalui media sosial, baik itu Facebook, baik itu Instagram, pokoknya segala media yang berkaitan dengan media sosial online, maka dapat dijerat dengan pasal ini. Asal dia ada unsur penghinaan dan unsur pencemaran nama baiknya itu terpenuhi. Jadi begitu. Ancaman hukumannya itu dikenakan dengan ancaman hukuman 4 tahun maksimal atau denda atau denda 750 juta. Ini dapat kita lihat di pasal 45 Undang-Undang ITE. Apakah seseorang dapat dipidana apabila ia memviralkan seseorang yang sedang berhutang di media sosial, yang mana di dalam perjanjian tersebut tertulis ataupun termuat bahwasanya apabila telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, maka kedua belah pihak siap untuk dimasukkan ke dalam media sosial dan ternyata viral, Bang. Apakah seseorang ini yang memviralkan dapat dipidana, Bang? Bagaimana sebetulnya, Bang? Aturan hukumnya, Bang? Untuk Undang-Undang ITE ini sebenarnya sudah banyak kontroversi karena sudah banyak korban, khususnya di pasal 27 ayat 3 ini. Jadi karena banyaknya kontroversi yang terjadi di masyarakat banyak dengan yang tidak setuju dengan undang-undang ini, karena sikit-sikit undang-undang ITE, sikit-sikit undang-undang ITE pasal 27 ayat 3. Jadi pemerintah juga telah melihat hal ini karena banyaknya protes dari masyarakat tentang pasal 27 ayat 3 ini, sehingga undang-undang ini sebenarnya sudah banyak orang yang meminta untuk dirubah atau diganti atau dan lain sebagainya. Tetapi sampai saat ini perubahan itu juga masyarakat belum merasa puas dengan perubahan yang dilakukan khususnya tahun 2016. Jadi ada yang perlu kita lihat. Bagaimana, seperti pertanyaan Adinda tadi, bagaimana kalau ada orang memviralkan punya hutang? Ini banyak nih di media sosial kita lihat. Ada memviralkan kejadian misalnya sogok menyogok. Khususnya ini di kepolisian, misalnya di jalan ini sering ini. Ketangkap dia, disalamkannya, ini diviralkan orang. Bagaimana hukumnya? Apakah kalau itu diviralkan oleh orang yang melakukan video itu dapat dipidana? Untuk menjawab itu, ada suatu peraturan, bukan peraturan, surat keputusan bersama. Ini implementasinya kita lihat ke situ. Semenjak adanya putusan MK tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini, maka Kementerian Informasi, Kejaksaan Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia membuat suatu surat keputusan bersama yang dituangkan dalam SKB nomor
KB 26 2021 tentang pedoman implementasi Undang-Undang ITE. Di situ kita lihat ada batasan yang di dalam SKB itu. Di mana disebutkan kalau penghinaan itu, kalau dalam pasal 27 ayat 3 tadi kan ada kata-kata penghinaan. Penghinaan, pencemaran nama baik. Iya. Kalau penghinaan itu disebutkan di situ dalam SKB tadi, kalau hanya cacian atau ejekan atau kata-kata yang tidak pantas, maka menurut SKB ini itu bukan delik pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 27 ayat 3. Jadi kalau dalam SKB ini silahkan laporkan saja katanya ke pasal 315 KUHP atau pasal 310 KUHP begitu. Jadi di situ ada batasannya. Jadi kalau hanya sebatas cacian, ejekan atau kata-kata yang tidak pantas yang disebutkan, tidak usah dimasukkan ke ITE. Terus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini seperti yang kita bilang tadi, adanya orang yang berhutang begitu kan, terus diviralkan di media sosial. Jadi ini juga menjadi sorotan dalam SKB itu. Di dalam SKB itu mengatakan bukan delik pidana ketika yang disampaikan atau didistribusikan atau ditransmisikan itu merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, dan yang terakhir adalah sebuah kenyataan. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi terkait yang abang bilang tadi bang, ada seseorang yang memiliki hutang dan itu diviralkan, apakah hal tersebut masuk ke dalam ranah pidana atau bagaimana sebetulnya bang? Jadi seperti yang disebutkan dalam SKB tadi, menyatakan ada di situ pernyataannya sebuah kenyataan. Ini yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini. Sebuah kenyataan ini memang betul benar itu terjadi. Itu yang perlu dibuktikan. Kalau misalnya ada pun laporan ketika kita memviralkan tentang hutang seseorang, kalau memang kita bisa membuktikan bahwasanya itu sebuah kenyataan, kalau menurut SKB ini tidak bisa dipidana. Jadi di situ dia. Yang penting dia sebuah kenyataan. Karena begini, kita pernah dengar juga Kapolri menyatakan, misalnya ini terkait kepolisian nih, kalau ada aparat, kalau anggota saya yang melakukan kesalahan, silahkan viralkan, akan kami tindak lanjuti, kan begitu. Mungkin ini terkait dengan sebuah kenyataan ini. Apabila itu memang nyata terjadi, maka silahkan viralkan, kami akan melakukan itu. Jadi begitu dia. Terkait tadi tentang SKB, bagaimana sebetulnya kekuatan hukum tentang peraturan SKB ini bang? SKB Menteri baik itu Kominfo, Kejaksaan Agung, sama satu lagi apa tadi bang? Kapolri. Iya, Kepala Kapolri. Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana sebetulnya kekuatan hukum terkait dengan SKB 3 Menteri ini bang? Jadi kalau kita lihat itu kan surat keputusan bersama. Jadi harus kita juga bahas di situ. Apakah dia mengikat? Itu yang paling penting kita ketahui. Kalau pula di Kementerian Informasi dan Teknologi itu yang membuat SKB itu, Kejaksaan Agung, Kapolri, tentu itu mengikat bagi lembaga itu. Tapi kan sekarang pertanyaannya, Mahkamah Agung belum ada mengeluarkan keputusan ini. Apakah ini bisa dipatuhi oleh hakim? Kalau menurut saya tidak ada suatu keharusan bagi hakim untuk mematuhi ini, karena ini hanya sebatas surat keputusan bersama. Di dalam hierarki perundang-undangan pun ya kalaupun bisa dimasukkan, dia paling bawah begitu. Jadi kalau kekuatan daripada SKB ini, kalau di kementerian yang tiga, di lembaga yang tiga, Kominfo, Jaksa Agung, Kapolri, tentu ini harus diterapkan, karena itu bukan merupakan keputusan daripada atasan mereka. Jadi begitu. Kalau memang nanti terjadi ada sebuah kenyataan Anda viralkan, maka Anda harus berpatokan kepada SKB ini. Apabila Anda dipanggil, maka tunjukkan SKB ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya SKB ini, orang-orang yang memviralkan tentang kebenaran, kenyataan, itu tidak lagi dipidana. Itu harapan saya ke depannya begitu.
Baik, sekian Sobat Hukum Perjuangan diskusi kita pada kali ini. Kepada Bang Anda, terima kasih Bang Anda sudah meluangkan waktunya untuk membahas tentang Undang-Undang ITE ini, Bang. Sekian dulu Sobat Hukum Perjuangan, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.